sekalian yang saya hormati guru tetap kita Al-Ustaz Salim Syahsidik dan Ustaz Muhtadir. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan seluruh badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Begitu juga kita yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat, sehatkan badan kita selalu. Amin. Jamaah sekalian, pertama-tama setelah mungkin kurang lebih 2 bulan setengah kita vakum pengajian karena memang menghadapi bulan Ramadan, alhamdulillah pada malam ini kita mulai pembukaan. Mudah-mudahan pengajian kita ke depan lebih syiar lagi dan banyak bermanfaat untuk kita, untuk bekal kita di yaumil akhir nanti. Kenapa? Selain tugas-tugas kewajiban kita menjalankan rukun Islam dan iman, ada kewajiban lain yang terutama menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Jadi kita wajib nih sebagai muslim itu untuk menuntut ilmu, baik dari bayi maupun sampai liang lahat, itu intinya. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah bersedia kembali untuk mengajar kita. Mudah-mudahan apa yang diajarkan dan kita yang mendengarkan mendapatkan manfaat dari ilmu. Itu saja. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada bapak sekalian yang telah memberikan istilahnya baik berupa material maupun moral sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan saya juga yang sampaikan, mungkin nanti bapak-bapak sekalian ada kelebihan rezeki seperti biasa. Lebaran haji kita mengadakan kurban. Seperti biasa, insya Allah nih, kita udah ketiga mungkin ya bagian. Insya Allah saya Pak Arifin dan Mas Kamil. Nah, jika ada yang berkenan nanti silakan hubungi saya. Itu saja yang ingin disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh ketua kita bisa mau ambil hikmahnya dan juga bisa melaksanakan jadi insya Allah. Hari yang kami hormati, mari kita sama-sama dengarkan nasihat dari guru kita pada Ustaz Syarifudin Syarif alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi qudratihi tasirul kainat wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi huda wa istana bi sunnati ila yaumil muhasabat anil khairati was sayyiat. Amma ba'du. Al-mukarramun, para orang tua, para guru, terkhusus guru kita Ustaz Muhtadir, ketua kita Bapak Ahmad Khairuddin, para sepuh dan bini sepuh yang tidak disebutkan namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Alhamdulillah, izin kuasa qudrah iradah Allah kita dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rutinitas taklim yang hari ini pembukaan. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak orang yang melupakan dua nikmat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ni'matani mabudun fihi makathur minan nas. Ada dua nikmat yang orang sering lupa. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Orang suka lupa untuk diberikan nikmat sehat. Karenanya untuk mensyukuri nikmat sehat itu Rasulullah SAW contohkan dengan ibadah. Nikmat sehat itu tidak lain dan tidak bukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sholat yang kita lakukan maghrib, ketemu isya, ketemu subuh, zuhur, asar, semata-mata wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, kata Rasul ketika ditanya Aisyah radhiyallahu ta'ala, ngapain Rasul capek-capek sholat, sholatnya sholat sunnah, apa jawab Rasul, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
hadirin yang rahimakumullah, di dunia ini ada 3 nikmat yang harus kita pertahankan. Paling tidak itu yang bisa kita bawa pulang. Ada 3 nikmat yang harus kita pertahankan. Apa? Ni'matul kubra, nikmat yang besar. Ada nikmat yang paling besar, ada nikmat yang paling sempurna. Apa nikmat yang besar? Ni'matul kubra an tulada musliman. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita ini dilahirkan sebagai muslim. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mungkin tinggal di Eropa sana, tinggal di Amerika sana, mungkin nggak kita menjadi muslim? Kemungkinannya nggak bisa. Alhamdulillah kita lahir, kita berada di Indonesia, ya, di Indonesia lengkap dari berbagai suku, dari berbagai wilayah, tetapi sesungguhnya alhamdulillah ya katakanlah 99% kita lahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Karenanya menjadi muslim harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? An-ni'matul akbar, nikmat yang paling besar adalah antabqa musliman. Sudah menjadi muslim, lahir menjadi muslim, dan tetap menjadi muslim. Antabqa musliman, nikmat yang paling besar. Kalau tadi nikmat yang besar menjadi lahir dalam keadaan muslim, nikmat yang paling besar tetap menjadi seorang muslim. Karenanya untuk menjadi seorang muslim, yaitu tadi jamaah rahimakumullah, ya, menjadi orang muslim itu harus mengedepankan nilai-nilai agama yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Al-aqlu wiladatun, kemudian al-ilmu ifadatun, wa mujalasatul ulama ifaziyadatun. Bagaimana tuh melestarikan kemusliman kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Allah sebagai hamba muslim, sebagai orang yang beragama Islam, orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah kasih akal kita. Al-aqlu wiladatun, akal itu fitrah, wiladah. Sejak lahir kita sudah diberikan akal sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu fitrah. Itu fitrah. Dan fitrah ini sudah diberikan kepada semua orang, baik dia keadaannya muslim atau di luar muslim, fitrah itu sudah ada. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan hidayah kepada manusia, ada yang bersyukur, ada yang tetap bersyukur, ada yang kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang pertama al-aqlu, akal itu adalah wiladah. Wiladah itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semenjak kita lahir. Kemudian bagaimana menggunakan akal itu? Al-ilmu ifadah. Bagaimana al-ilmu ifadah? Kita disuruh menyempurnakan, menjaga kelestarian akal itu dengan ilmu. Karena dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan amal hidup jadi berkah. Itu slogannya. Nah, iman ini harus kita jaga. Bagaimana kita terus menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walaupun dalam kondisi dalam keseharian iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, kalau lagi ngaji kita sama iman rasanya tebel banget iman kita kalau lagi ngaji. Ya, lepas ngaji tipis lagi. Ngaji lagi tebel lagi. Ya enggak? Keluar lagi tipis lagi. Itulah kondisi dan kenyataan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala paham kepada umat Rasulullah SAW, kita ini tidak bisa memaksimalkan takwa dengan sebenar-benarnya. Ayat yang kita baca, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Takwa gak bisa Pak kita.
Dengan sebenar benar takwa kita nggak bisa. Kemudian ayat ini dimasuk, ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah seukuran kita bisa. Sehingga pada pelaksanaannya, pada prakteknya terkadang ada orang apa ngaji tinggal ya. Kalau mau ngaji enggak, jangan ngaji enggak, kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang ittaqullah mastata'tum itu definisi begitu. Kalau lagi enakan yang ngaji ya. Kalau lagi duit nggak ada, rajin sholat. Duit banyak, agak sholat. Naudzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun kita terus bersama Allah, membersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin bersama Allah, kalau kita ingin menjadikan Allah bersama kita, maka usahakan kita terus menjalin hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga paling tidak sholat. Sholat itu seakan dengan silah, Pak. Orang yang sekali ninggalin sholat berarti dia telah memutuskan silah itu. Sholat itu satu akar dengan silah. Sholat, silah. Kalau silah hubungan. Kalau orang sekali ninggalin sholat, maka dia telah memutuskan silah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari amalan-amalan yang mampu kemudian melindungi kita, menolong kita, membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rutinitas aktivitas kayak begini, Pak. Ya, sholat itu menjadi bingkai utama dalam kita menegakkan syariat agama. Tiang agama itu kan Islam. Tiang agama adalah sholat, dasarnya Islam itu. Sholat yang wajib 5 kali dalam sehari semalam. Tambahannya apa? Ziyadah dari itu. Ya wabujalah satu ulama ziyadah. Duduk dengan majlis ilmu, duduk dengan orang-orang ahli ilmu. Karena kita ibadah ini tanpa didasari ilmu, faqul man billahi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Hadis ini kemudian disyarah oleh Imam Syafi'i. Orang yang beribadah tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya sia-sia. Semua ibadah. Sehingga dengan ngaji kita tahu tuh, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, mana di antara? Kalau kita sudah melaksanakan ibadah wajib, maka jangan beda-bedakan dengan sunnah. Cara pengamalannya. Jangan kemudian sunnah ini jangan. Sunnah mah biarin aja, namanya sunnah. Jangan hadirin yang rahimakumullah. Karena boleh jadi ibadah sunnah ini yang nanti akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagaimana? Wah, kacau salatnya. Salat sunnahnya coba kamu lihat, salat sunnahnya khusyuk. Karena ada orang yang salat wajibnya tidak khusyuk, tapi boleh jadi sunnahnya khusyuk. Karenanya 17 rakaat sesungguhnya saya sering mengulang ini, Pak. 17 rakaat itu sesungguhnya 17 jam. 12 jam kita untuk beribadah, yang 5 jam untuk istirahat. Yang 12 jam untuk ibadah, yang 5 jam untuk istirahat. Tapi dibalik, yang 5 jam buat ibadah, yang 12 jam buat istirahat. Kehidupan kita tuh dari pagi sampai sore begitu tuh. Bangun pagi, bangun pagi, ngopi, makan nasi uduk, habisin waktu, habis itu mancing, pergi lagi, mau pulang sebentar sholat zuhur 5 menit, pergi lagi mancing, pulang lagi asar. Iya, kalau udah pulang, kalau kagak sholat 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Setiap hari begitu tuh kehidupan masyarakat tuh. Orang, saya tidak bicara jamaah Baitur Rahmah. Jamaah Baitur Rahmah palingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu hadirin jamaah. Tiap hari tuh kehidupan kita tuh habis waktu kita. Padahal kita yakin dan sadar betul kita mengimani sekaligus mengamini itu, Pak. Mengimani dan sekaligus mengamini dan juga mengimani bahwa akhir dari segalanya kita akan menjadi orang-orang yang nanti akan ditanya di hadapan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka.
Kita orang-orang yang akan menikmati isya terakhir. Kita boleh jadi orang-orang yang akan menikmati subuh terakhir, akan menikmati, akan melaksanakan sholat zuhur terakhir. Siapa yang bisa berikan garansi? Jaminan nggak ada. Karenanya harus berkualitas ibadah kita. Kita ini kan orang-orang yang masih sekedar mendirikan sholat, Pak, bukan menegakkan sholat. Bagaimana orang yang mendirikan sholat? Orang yang mendirikan, bagaimana bedanya diri dengan tegak? Berdiri di berdiri doang. Orang yang mendirikan sholat dari gerakannya begitu, kayak orang ogah-ogahan sholat. Oh, akbar. Oh, akbar. Atau malah begitu juga apa gitu. Orang yang menegakkan sholat itu berbeda, sehingga motivasi ibadahnya itu bukan lagi berharap pahala, takut neraka. Dia hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat kita yang rahimakumullah, kita ini lagi sholat, ini juga saya sampaikan, gak apa-apa kalau ini sholat kita pikiran kemana-mana, daripada kemana-mana gak mikirin. Gak apa-apa lagi sholat pikiran kita kemana-mana, daripada kemana-mana gak mikirin sholat. Banyak orang yang kemana-mana gak mikirin sholat tuh. Sengaja mikirin sholat, padahal matara ke sholat dan lalu dan minta bismillah binari jahannam. Orang yang sengaja mikirin sholat, sengaja dia sholat lalu dan minta bismillah binari jahannam, maka wajib ditulis namanya di atas pintu neraka jahannam. Naudzubillah. Dengan ilmu kita paham tuh. Makanya kemudian ibadah wajib. Makanya apa kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nah ini nih, pada tahap yang pertama aja bertakwa kepada Allah di mana kita berada aja romannya susah. Kita takut baru di musola doang. Di jalan memang takut kita. Ada. Kalau ngeliat perempuan ngotot tanya, bagaimana bertakwa? Ya kan? Ittaqillah haitsu ma kunta. Gimana di jalan bertakwa kita? Enggak, orang kalau diprotot dia katakan apa lo? Ganteng. Begitu. Gak boleh tersenggol pisang. Padahal ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Kemudian resep Nabi kepada Abu Dzar itu kepada kita apa? Ikuti perkara yang buruk dengan kebaikan. Kalau misalnya sholat saya telat, maka pertajam dengan sholat sunnah. Ya. Kalau sedekah wajib kita kurang, maka perdahsyat dengan sedekah sunnah. Termasuk di dalamnya kurban itu. Yang mampu ayo. Ya, man lausatun walam yudhah fala yaqrabanna musallana, gitu kata Rasul. Orang yang punya kemampuan tapi kemudian tidak mau berkurban, maka jangan dekati mushola. Artinya apa? Bukan gak boleh sholat. Bahasa kita bukan temen gue loh, begitu. Artinya jangan bahasanya begitu, nggak CS gitu. Artinya kalau bukan teman kan kita berarti bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, korban itu tidak harus sapi, kambing. Korban dengan ayam pun. Bagian betul-betul nggak mampu. Inti dari kurban itu adalah menumpahkan darah. Jadi korban dengan, saya sering bilang orang yang tidak berpunya ya mampunya cuma potong ayam doang. Tapi jangan pakai undang RT. Saya datang ke rumah saya, Bang, korban saya penapan, titik ini, lah anaknya 16, guras, cukup keluarga makan sama keluarga gitu. Itu diantara pembelajaran yang kita dapat dari pengajian ini. Hadirin yang mulai sehingga kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan dapat ilmu. Ibadah kita, ada orang ibadah 60 tahun sholatnya nggak diterima, Pak. Nabi, bayangin Pak, 60 tahun sholatnya nggak diterima. Kenapa? Rukunya nggak benar, sujudnya nggak benar, gitu. 60 tahun katanya. Ada yang tidak menyempurna ketika sujud, ya kan? Kakinya nggak dilipat mengarah kiblat, kemudian tangannya gimana ketika sujud.
rukunya nggak sempurna, itu yang disebutkan Nabi 60 tahun nggak diterima. Dan bagaimana kita bisa membenarkan sholat kita melalui ngaji kayak begini? Ini karena zaman teknologi, zaman era digital, ngaji gurunya YouTube, gurunya Google gitu. Sehingga yang orang yang ngajinya kayak begitu, maka fasyaitonu syaihu, maka setan gurunya gitu. Nah, yang terakhir mungkin apa tuh hadis Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perkara yang buruk dengan kebaikan. Jadi kita ngerasa kalau sudah melakukan keburukan, banyak melakukan keburukan, maka imbang juga kebaikan juga harus banyak. Dan wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin, bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan sesama manusia, tapi dengan syarat dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus. Itu Pak cerminan umat Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nikmat yang besar adalah nikmat kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Nikmat yang lebih besar, nikmat yang paling besar adalah terus menjaga sebagai muslim, tetap menjadi muslim. Apa yang terakhir? Wa tamamun ni'mah an tamuta musliman. Kesempurnaan nikmat itu kita mati dalam keadaan muslim, karena ada orang yang lahir muslim Pak, kemudian hidup muslim tapi mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa-doanya Rabbi habli minas salihin tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkan aku orang-orang keturunan yang soleh, kumpulkan aku tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Kalau kamu mendoakan orang tua kamu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah termasuk kita orang soleh. Dan insyaallah kita semua satu salah selalu mendoakan itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dan juga ajakan dari guru kita. Mudah-mudahan semuanya kita bisa memahami dan juga kita bisa melakukannya selagi Allah berikan kesempatan. Karena orang yang diangkat oleh Allah pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mudah-mudahan memperbanyak umur kita dan juga kita bisa menaikkan menuntut ilmu insyaallah. Itu kita sama-sama dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu enak. Apa dulu ya? Nah, ini. Hah?